kebiasaan hebat anak Indonesia. Apakah remaja kita sudah melakukannya? Remaja adalah agen perubahan masa depan bangsa. Tapi, bagaimana kita membentuk karakter mereka di tengah arus digitalisasi dan berbagai tantangan? Pemerintah telah meluncurkan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Sejauh mana sih kebiasaan ini sudah mendarah daging dalam keseharian remaja kita? Apa sih itu 7 kebiasaan hebat? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disebut Kemendikdasmen memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan pentingnya pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bersosialisasi, dan tidur cepat. Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter tangguh yang menjadi fondasi kesuksesan bangsa di masa depan. Sebuah penelitian terbaru dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif melibatkan 205 siswa SMA di Batola mengungkapkan fakta menarik yang dimana para peneliti menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data kuantitatif. Kuesioner tersebut membahas tentang penerapan 7 kebiasaan hebat oleh siswa. Terdapat 28 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan skala Likert. Kuesioner didistribusikan kepada 205 siswa SMA di Batola. Dalam hal ini, para peneliti mendistribusikan tautan kuesioner melalui WhatsApp sebagai alat penelitian kualitatif. Kuesioner tersebut mengukur tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan siswa terhadap pernyataan 7 kebiasaan hebat, lalu frekuensi siswa dalam menerapkan 7 kebiasaan baik. Selanjutnya, data kuantitatif ini dianalisis menggunakan SPSS. Hasil data kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Sementara itu, para peneliti juga menggunakan wawancara mendalam sebagai pengumpulan data kualitatif. Pada tahap ini, para peneliti mewawancarai 11 siswa SMA sebagai responden. Para peneliti memperoleh responden secara acak dari mereka yang telah menjawab kuesioner untuk data kuantitatif yang telah didistribusikan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menggali informasi mendalam tentang faktor-faktor pendorong internal dan eksternal dalam membentuk kebiasaan positif, motivasi belajar, dan peran lingkungan sosial dan aspirasi siswa. Misalnya, pertanyaan tentang motivasi bangun pagi mengungkapkan bahwa siswa didorong oleh kombinasi faktor-faktor seperti takut dimarahi orang tua, keinginan untuk disiplin diri, dan kebiasaan keagamaan seperti sholat subuh. Demikian pula, antusiasme belajar di sekolah tidak hanya berasal dari guru dan mata pelajaran, tetapi juga didukung oleh teman dan ambisi pribadi untuk mencapai tujuan atau menjadi individu yang cerdas. Peran keluarga merupakan salah satu faktor dominan dalam pembentukan kebiasaan positif pada siswa. Keluarga, terutama orang tua, memberikan dukungan yang signifikan melalui contoh kebiasaan baik, nasihat, dan kebersamaan seperti beribadah dan makan bersama. Lingkungan sosial di luar keluarga dan sekolah juga berpengaruh. Partisipasi dan kegiatan di luar sekolah bervariasi, mulai dari mereka yang tidak terlibat karena preferensi pribadi hingga mereka yang aktif di komunitas, kegiatan keagamaan, pramuka atau organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan Silat. Dari hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan, serta uraian faktor pendukung kebiasaan hebat tadi, maka didapatkan hasil penelitian, yaitu siswa SMA di Batola memiliki kesadaran dan pandangan yang sangat positif terhadap pentingnya 7 kebiasaan hebat yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar,
bersosialisasi dan tidur cepat. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemahaman siswa tentang pentingnya kebiasaan-kebiasaan ini dan penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Kesenjangan ini mungkin besar disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi remaja di era modern, seperti paparan konten negatif dan tekanan sosial akibat digitalisasi, kesenjangan akses pendidikan, dan tekanan akademis. Kurikulum yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja juga dapat mempengaruhi minat siswa terhadap kegiatan di luar kelas.